Hai guys, Grandmaster Top menunjukkan dukungan untuk Carlsen setelah pernyataannya tentang Hans Niemann. Nah, buat kalian yang belum tahu apa yang terjadi dengan pernyataan Magnus Carlsen, kalian bisa nonton video yang diupload oleh RL Chess di pagi hari tadi, teman-teman. Kalian bisa nonton video sebelumnya. Nah, seperti biasa, teman-teman, ini artikel dalam bahasa Inggris langsung dari Chess24. Dan semenjak tadi malam, Magnus Carlsen waktu Indonesia Barat mengeluarkan statement resminya lewat Twitter resminya juga. Sudah 6.916 di like oleh pengguna Twitter dan sudah 279 quote tweets dan di retweet lebih dari 970 retweet. Artinya ini viral banget. Kita akan bahas ini, teman-teman. Dan pastinya banyak banget yang tanya di video yang tadi pagi saya upload, "Bang, bukti kecurangannya apa sih?" Nah, ini lucu ya, banyak banget yang tanya tentang ini. Yang pasti Magnus belum mengatakannya terang-terangan, teman-teman. Jadi drama masih akan berlanjut. Sabar dulu guys, karena saya juga masih menunggu bukti apa yang akan diberikan oleh Magnus Carlsen. Langsung saja kita bahas video ini. Siapa saja yang mendukung Magnus Carlsen tentang statementnya atas Hans Niemann. Kalian bisa lihat foto Hikaru Nakamura di situ yang mengatakan tentang statement Magnus Carlsen di live streamingnya di Twitch. Dalam bahasa Inggris, Hikaru Nakamura telah bergabung dengan top Grandmaster lainnya yang menyatakan dukungan untuk Magnus Carlsen setelah pernyataan mengejutkannya yang secara langsung menuduh Hans Niemann melakukan kecurangan. Dia mengatakan, sangat jelas dari surat ini bahwa Magnus memiliki sesuatu. Siapa yang tahu apa yang dia miliki? Tetapi untuk melepaskannya, saya kira Hans harus mengatakan, saya tidak akan menuntut Anda atau melakukan hal semacam itu. Ini kata Nakamura di live streamingnya di Twitch. Maksudnya apa? Dari perkataan ini bisa saya artikan bahwa menurut Hikaru Nakamura, Magnus Carlsen pasti memiliki bukti. Tapi untuk mengungkapkan bukti ini, dia masih menunggu apa yang akan dilakukan oleh Hans Niemann, merespon apa yang diucapkan oleh Magnus Carlsen. Kayak ibarat apa ya teman-teman ya, orang yang udah nuduh, dia punya buktinya tapi nggak langsung diungkapin guys. Nah, kita akan menunggu ini karena saya juga nggak tahu apa yang bukti yang dipegang oleh Magnus Carlsen. Apakah ini hanya tuduhan aja atau ada buktinya? Nah, saya juga nggak ada di pihak antara Magnus atau Hans Niemann ya, teman-teman. Tapi di sini saya hanya menyajikan beritanya saja. Magnus Carlsen tadi malam menerbitkan pernyataan di mana dia untuk pertama kalinya mengungkapkan alasannya untuk mundur dari Piala Sinqueval. Dan kemudian pengunduran dirinya yang mengejutkan terhadap Hans Niemann yang berusia 19 tahun. Yang menjadi jelas, dia mengira remaja Amerika itu melakukan kecurangan, cheating. Dia mengatakan, saya percaya bahwa Niemann telah melakukan kecurangan lebih dan lebih banyak lagi daripada apa yang dia ungkapkan, diakui secara publik, teman-teman. Di interviewnya ketika dia mengikuti turnamen Sinqueval Cup. Meskipun tidak memberikan bukti nyata, Carlsen menyebut kebangkitan Niemann tidak biasa, kebangkitan elo ratingnya. Yang setelah mengalahkan Magnus Carlsen, dia menembus elo rating 2700. Dan mengatakan dia mendapat kesan bahwa dia tidak tegang atau bahkan berkonsentrasi penuh pada permainan di posisi kritis selama pertandingan mereka di St. Louis dalam kejuaraan Sinqueval Cup. Carlsen mengakhiri suratnya dengan mengatakan, saya berharap kebenaran tentang masalah ini terungkap, apapun itu. Nakamura telah berbicara panjang lebar tentang skandal kecurangan yang mengejutkan dunia catur di aliran populernya. Maksudnya di streamingnya. Dia
sebelumnya telah mengungkapkan bahwa dia mengetahui rumor yang beredar di sekitar Niemann selama beberapa waktu. Melalui beberapa permainan Niemann, ia menawarkan dukungannya. Dia menyebut pernyataan Carlsen sangat-sangat kuat. Jadi Hikaru Nakamura di sini berada di pihaknya Magnus Carlsen. Rasanya seperti bola sangat jelas berada di pengadilannya Hans Niemann. Dia memiliki dua orang yang pada dasarnya mengatakan Anda harus mengatakan hal-hal tanpa perkusi hukum. Itu sangat jelas. Ya maksudnya di sini sekarang kalau dalam bahasa Indonesia saya artikan perkataan Hikaru Nakamura, ya sekarang bolanya ada di Hans Niemann. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi ya ibaratnya nih Hikaru Nakamura maunya Hans Niemann kalau misalkan melakukan kecurangan, misalnya ya dia harus mengaku. Atau kalau memang tidak melakukan kecurangan, dia harus ada buktinya. Nah ini memang drama ya, beneran drama sih. Dan ya itulah perkataan Hikaru Nakamura, teman-teman. Nakamura mengacu pada bagian dalam pernyataan Carlsen, di mana dia mengatakan ada batasan untuk apa yang bisa dia katakan. Ya memang Magnus Carlsen tuh tidak mengatakan secara terang benderang, tapi saya tahu maksudnya Magnus Carlsen. Ya dia sebagai juara dunia dia memiliki kelas dan tidak ingin langsung, kalaupun dia punya bukti tidak langsung membeberkan bukti itu, teman-teman. Nah Hikaru Nakamura sekali lagi mengartikan apa yang diucapkan oleh Magnus Carlsen, yaitu dia mengatakan tanpa izin eksplisit dari Niemann untuk berbicara secara terbuka. Apa yang akan dilakukan Hans di sini adalah pernyataan besar. It's a big question. Tambahnya, jika Hans tidak mengatakan apa-apa, saya pikir itu terlihat sangat mencurigakan. Jika Hans benar-benar tidak bersalah dalam semua ini, Hans pada dasarnya harus keluar dan mengatakan tunjukkan apa yang Anda miliki, dan itulah akhir ceritanya. Kalau Hans tidak memberikan izin, saya kira sudah sangat jelas bukan kalau Hans tidak mengatakan sesuatu. Rasanya saya harus mengakui sesuatu, harus begitu, tidak ada yang lain. Menjawabnya. Nakamura bukan satu-satunya pemain top yang mendukung tudingan Carlsen. Pekan lalu, Ian Nepomniachtchi berbicara tentang mencurigai Niemann melakukan kecurangan karena kenaikannya yang luar biasa. Nanti kita akan bahas itu setelah video ini diupload. Sejak pernyataan Carlsen, beberapa Grandmaster lain telah keluar untuk mendukung Magnus Carlsen. Satu tweet datang dari Grandmaster Prancis dan redaktur pelaksana dari Thinkers Publishing, yaitu Romain Edward, yang mengecam Grandmaster AS Amerika Serikat Ben Feingold karena menyebut Carlsen sebagai bayi menangis. Ya sebelumnya memang ada Grandmaster namanya Ben Feingold. Dia mengatakan bahwa Magnus Carlsen ini seperti bayi menangis atas apa yang terjadi di Sun Kevel Cup. Nah kemudian Romain Edward menulis dalam tweetnya, ini nih teman-teman. Dia mengatakan bahwa Magnus Carlsen telah melakukan segalanya dengan baik dan dengan berkelas. Argumen tentang dia seperti bayi menangis itu adalah sebuah keabsurdan, teman-teman. Dan dia bukan adalah orang yang seperti itu. Dia memang membenci kekalahan, tapi tidak pernah memblame, tidak pernah menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Selain Romain Edward, Grandmaster India RB Ramesh, salah satu pelatih catur terkemuka di dunia, yang juga pelatihnya Pragnananda, menerbitkan utas panjang di Twitter, tweet panjang, mengatakan bahwa dia mendukung pendirian dari Magnus Carlsen melawan kecurangan, mendesak penyelenggara catur untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan. Dan dia berakhir dengan
mengatakan bahwa saya percaya insting juara dunia dalam hal ini. Bahkan jika kecurangan telah terjadi di masa lalu, itu adalah alasan yang cukup untuk menghindari bermain melawan pemain tertentu. Bukti terbaik adalah hasil para pemain di tahun depan di bawah pengawasan publik. Nah, ini kata RB Rames. Nah, selain RB Rames, juga ada pelatihnya Arjun Erigaisi. Ini namanya Srinath Narayanan. Buat kalian yang belum tahu, sekarang jadi tahu siapa pelatihnya Arjun Erigaisi. Dia sangat menghormati Carson, ya, ini ya, enormous respect for Carson. Setelah pengumuman tersebut dan berbicara tentang bagaimana kecurangan telah menjadi masalah serius di dalam dunia percaturan. Dan kemudian selain Rames juga Srinath, ada juga Grandmaster dari Amerika Serikat. Kalau kalian sering nonton Bullet Chess, ini adalah Andrew Tang. Ya, Grandmaster AS Andrew Tang berpikir Carson mengangkat poin yang sama dengan mengatakan Carson layak mendapatkan pujian. Kemudian dia menambahkan, by the way, adalah mungkin untuk memberikan manfaat dari keraguan over the board, sementara tidak cukup bukti disajikan, sambil memahami bahwa Magnus bukan idiot atau pecundang yang sakit seperti banyak psikolog kursi ingin Anda percaya. Maksudnya, ya di sini Andrew Tate mendukung apa yang dikatakan oleh Magnus Carlsen dan juga percaya bahwa Magnus Carlsen itu bukan orang yang idiot ya, yang mengatakan ini tanpa bukti gitu. Atau ya Magnus Carlsen terkena serangan psikologi. Nah, kita akan menunggu. Tapi Andrew Tate juga pernah bermasalah sih dengan Hans Niemann. Kalau saya pernah lihat video dari permainan online mereka. Nah, Grandmaster lain yang lebih kritis adalah Maurice Isley. Ini kalau kalian nonton Ian Nepomniachtchi lawan Magnus Carlsen dalam perebutan gelar juara dunia, nah inilah yang menjadi moderatornya ya, pembawa acaranya. Dia mengatakan bahwa banyak pertanyaan masih menggantung di udara. Dan dia menyebut apa yang terjadi dengan Magnus Carlsen dan Hans Niemann adalah masa sedih untuk catur. Kemudian komentator catur terkenal Daniel King di Ask Me Anything di Session on Chess24, di salah satu programnya Chess24, dia mengatakan bahwa perasaan saya adalah bahwa penilaian apapun harus didasarkan pada bukti. Dan sejauh ini kami belum menunjukkan bukti apapun. Saya tidak suka cara Magnus menjatuhkan sindiran tanpa memberikan bukti. Nah, ini kata Daniel King. Kalau kalian sering nonton Chess24 pasti tahu siapa Daniel King yang menjadi komentator. Nah, selain dari para Grandmaster juga komentator catur, ada juga dari FIDE, yaitu dari Direktur Umum FIDE, Emil Sutovsky, yang juga pemain catur kuat dulunya, menunjukkan bahwa sementara Carlsen telah menerima lebih banyak dukungan di antara para Grandmaster, prosedur harus tetap diikuti. Ya, jadi akan ada prosedur untuk penyelidikan apa yang akan diselidiki oleh FIDE. Nah, Hans Niemann belum menanggapi pernyataan Carlsen. Dia sebelumnya mengaku melakukan kecurangan ya pada 2 kesempatan bermain online, yaitu pada usia 12 tahun dan 16 tahun. Tetapi membantah pernah menggunakan bantuan secara berlebihan, yaitu menggunakannya dalam permainan offline atau secara langsung. Jadi selama ini 2 kecurangan yang dia lakukan pada usia 12 tahun dan 16 tahun itu permainan catur online. Nah, FIDE merilis pernyataan yang mengungkapkan kritik ringan. Pernyataan tersebut yang ditandatangani oleh Presiden FIDE, Arkady Zorkovic, menambahkan bahwa adalah tugas FIDE untuk melindungi integritas permainan dan citranya, dan menyarankan untuk merujuk kasus tersebut ke Komisi Fair Play FIDE untuk penyelidikan lebih lanjut. FIDE siap untuk menugaskan Komisi Fair Play-nya dengan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut. Ketika bukti awal yang memadai diberikan dan semua pihak yang terlibat mengungkapkan informasi yang mereka miliki, kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam beberapa kasus, ketidakpastian dapat membahayakan kinerja pemain. Ini juga dapat merusak reputasi pemain. Itulah mengapa kami bersikeras untuk mematuhi protokol anti kecurangan. Jadi ini beritanya, teman-teman. Jadi ada respon
Dukungan dari Grandmaster top juga banyak seperti Hikaru Nakamura, Rames Babu, RB juga saya nggak nyangka RB Rames ini juga mendukung. Saya juga tidak menyangka ini pelatihnya Pragnananda. Dan juga ada Narayanan Srinath, pelatihnya Arjun Erigaisi. Dan juga ada respon dari Fide. Dan ya ada juga yang nggak setuju juga. Dan kalau ngelihat komen dari teman-teman di video sebelumnya, banyak, bang buktinya apa? Ini Magnus kayaknya nggak gentle atau gimana. Kayaknya teman-teman harus bersabar dulu ya. Jadi nggak terang-terangan langsung, tapi dia menunggu respon dari Hans Niemann ini. Menarik juga apakah akan ada bukti yang diajukan oleh Magnus Carlsen. Pastinya kalau tuduhan-tuduhan tanpa bukti ini membuat citranya Magnus Carlsen juga nggak bagus juga kan. Pasti akan ada bukti juga. Kita tinggal tunggu aja drama ini akan berlanjut sampai mana. Yang pasti ini masa sedih untuk dunia percaturan dan ya semoga drama ini cepat kelar dan saya tidak berada di pihak manapun karena saya nggak tahu juga apa yang dilakukan oleh Hans Niemann pun nggak tahu juga apa yang terjadi dengan hal ini. Saya hanya menarik untuk menyaksikan bahwa terjadi juga hal-hal seperti ini gitu. Bagaimana komentar kalian teman-teman? Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Yang pasti ya semoga drama cepat kelar dan kita bisa nikmatin lagi permainan dari Grandmaster top dunia. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Catur yes, drama no. Jangan bandingin sama Deo Kipas ya teman-teman, berbeda. Oke.